Saudara-saudara, kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-34. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Saudara-saudara, ini usia dari Allah. Ini sifat asasi dari Allah. Siapakah yang tidak terbatas? Kecuali Allah sendiri. Siapakah yang kekal? Kecuali Allah sendiri. Siapa yang tidak terbatas? Roh Kudus. Allah mengurapi Kristus dengan roh yang tidak terbatas. Dan di sini kita melihat Roh Kudus mempunyai sifat-sifat yang hanya ada pada Allah sendiri. Sifat-sifat ilahi, usia yang berada pada Allah muncul di dalam ayat-ayat mengenai Roh Kudus. Sekarang, kalau begini, unitarianisme dan monarkianisme dan modalistik monarkialisme, atau disebut dengan istilah lain Sabellianisme. Saya tidak ada waktu satu-satu memberikan penjelasan mengenai ini. Tapi saya khusus memberikan penjelasan mengenai Sabellianisme. Karena ini secara tidak sadar sedang menjalar di Indonesia. Sabellianisme itu adalah sama dengan yang disebut di dalam teologi modalistik monarkianisme. Modalistik monarkialisme adalah semacam ajaran yang percaya Allah itu esa, tetapi tidak mempunyai 3 oknum. Saudara-saudara, sekali lagi, modalistik monarkianisme atau Sabellianisme adalah semacam kepercayaan untuk mempertahankan keesaan Allah, supaya kita percaya Allah itu hanya satu, tetapi tidak percaya ada 3 oknum. Dan mereka menjelaskan segala gejala yang kelihatan di Alkitab sebagai semacam persona atau istilah person, istilah pribadi diterjemahkan atau diartikan sebagai topeng. Memang pada waktu memilih istilah di dalam bahasa Latin persone, pada waktu memakai istilah oknum, itu oknum yang dipakai dalam bahasa Latin sama artinya dengan semacam topeng di dalam pelaku-pelaku di dalam sandiwara. Nah, ini satu hal yang sedikit memberikan penyesalan kepada kita. Maksudnya adalah orang-orang yang berada di sandiwara, mereka kadang-kadang satu orang bisa mempermainkan diri menjadi 2 pelaku. Jadi pada waktu ak yang pertama atau pada waktu bagian yang pertama, dia keluar dengan topeng sebagai orang tua. Kali kedua dia keluar lagi sebagai topeng anaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, dengan demikian muncul berapa kali orangnya sama tapi topengnya lain. Penonton tidak tahu, penonton tertipu oleh topeng itu. Jelas maksud saya? Nah, saudara-saudara, itu istilah persone yang berada di Latin dipakai sehingga dimengerti oleh semacam orang adalah semacam topeng yang menyatakan sesuatu peranan yang berbeda. Maka modalistik monarkianisme atau Sabellianisme, mereka mengatakan yang disebut Tritunggal gampang diberi pengertian, gampang kita terima, yaitu Allah yang esa berperanan 3 macam. Pada zaman Perjanjian Lama, dia berperanan sebagai pelaku pertama, yaitu Allah Bapa. Sesudah itu, dia pakai topeng yang lain muncul lagi sebagai Allah Anak. Lalu datang lagi setelah dia naik surga, pakai topeng yang ketiga menjadi Allah Roh Kudus. Nah, ini seperti caranya mengatakan pada waktu saya berkhotbah, saya seorang yang berpidato. Pada waktu saya pulang di rumah, saya seorang ayah. Pada waktu saya duduk di kantor, saya menjadi seorang pegawai negeri. Mengerti maksudnya? Apakah ini Tritunggal? Tidak. Ini bukan Tritunggal. Ini adalah tunggal-tunggal. Tunggal-tunggal tritopeng. Tunggal-tunggal triperanan. Tunggal-tunggal trifungsi. Tunggal-tunggal tripelaku. Saudara-saudara, seorang pelaku yang memperlakukan diri dengan 3 topeng, kelihatan 3 pelaku. Padahal 1 tunggal, tetapi 3 peranan. Ini disebut modalistik monarkianisme atau Sabellianisme. Dari Sabellius, seorang hidup pada abad kedua. Saudara-saudara, ajaran ini dianggap bidat. Ajaran ini bukan ajaran Tritunggal. Ini salah belaka.
Oknum pertama Bapa dan oknum kedua Kristus berlainan. Oknum kedua Anak dan oknum ketiga Roh Kudus berlainan, tetapi bukan lain Allah. Satu Allah yang berada di dalam tiga oknum dan tiga oknum yang berada di dalam satu esensi Allah. Ini adalah Tritunggal. Saudara-saudara, jikalau kita terima Sabellianisme, jikalau kita menerima modalistik monarkianisme, kita harus menerima juga Allah mengutus anaknya, berarti sendiri diutus oleh sendiri. Karena oknum itu yang bertopeng pertama mengutus yang topeng kedua, yang diutus itu adalah yang diutus, yang utus adalah yang diutus, yang diutus adalah yang diutus, yang diutus adalah yang utus. Saudara-saudara, kalau demikian tidak bisa hindarkan diri kita di dalam jeremus ke dalam kesalahan teologis yang lain lagi. Itu disebut patripasianisme. Patripasianisme adalah kesengsaraan Bapa sendiri. Maksudnya pada waktu Yesus Kristus berada di atas kayu salib, berarti Allah Bapa dipaku. Ngerti? Karena dia yang menjadi topeng kedua, pakai topeng kedua dalam ke dunia, Bapa menjadi anak, lalu anak itu dipaku, berarti Bapa sendiri bersengsara, pahit dan mati. Kalau oknum pertama yang mati di atas kayu salib dengan topeng oknum kedua, berarti Allah mati. Dan pada waktu Allah mati, siapa yang menopang alam semesta? Saudara-saudara, teologi tidak segampang apa yang kau pikirkan. Banyak orang tidak suka teologi. Pokoknya suka kongko. Khotbah yang banyak ceritanya. Khotbah yang lucu-lucu. Khotbah yang enak didengar. Coba banyak khotbah pengalaman, kesaksian yang ajaib. Tetapi saudara-saudara, ingatkah kalimat kemarin? Saksi-saksi Yehova mengaku anggota mereka 70% dari Protestan, dari Katolik, dan Mormon juga percaya. Mereka sudah meneliti anggota mereka, persentasi 80% dari orang beragama Katolik dan Protestan. Cilakalah jika gereja tidak memegang doktrin yang penting. Cilakalah jika pendeta-pendeta tidak suka mempelajari doktrin dengan baik dan tidak mengajar anggota dengan doktrin yang baik. Apa yang kau ajarkan? Alkitab berkata kepada kita, peliharalah firman Tuhan, peliharalah ajaran-ajaran. Jangan engkau berkompromi, berperang untuk ajaran-ajaran itu. Pertahankan ajaran-ajaran sampai aku datang kembali. Saudara-saudara, sejarah sudah menjadi guru besar bagi kita. Filosof Jerman, seorang bernama Hegel, mengajar satu kalimat yang begitu mengejutkan saya. Dia berkata, pengajaran terbesar dari sejarah adalah manusia tidak menerima ajaran sejarah. Sejarah mengajar kepada kita bahwa ajaran-ajaran bidat sudah muncul. Dan cara munculnya, isinya, semua sudah kita pelajari. Tetapi sekarang kita masih tidak berwaspada. Kita masih melonggarkan pintu untuk membiarkan anak muda kita ditelan oleh bidat-bidat. Oleh ajaran-ajaran palsu. Saya harap manusia sejaman dengan aku mengerti tangisan hatiku. Mengerti beban jiwaku. Apa sebab kita mendirikan Reform Injili? Apa sebab kita harus mengerjakan susah payah pekerjaan-pekerjaan yang sulit ini? Saya lebih gampang berkhotbah secara emosional, banyak bersaksi. Itu lebih banyak menggerakkan engkau. Lebih banyak mendapatkan anggota. Dan lebih banyak mencari uang. Lebih gampang. Tapi itu bukan panggilan bagi Stephen Tong. Saya akan menantang zaman ini. Menantang arus-arus yang tidak beres. Dengan ajaran-ajaran yang benar, yang ketat. Saya tidak peduli berapa orang yang Tuhan kirim untuk mendengar. Tapi saya tahu, setiap kalimat saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita masuk lagi sedikit mengenai Roh Kudus, lalu sisanya besok malam. Saya sudah memastikan 4 malam dah cukup untuk Tritunggal. Roh Kudus adalah kuasa. Roh Kudus hanya adalah satu prinsip saja.
Ini adalah ajaran daripada Gnostisisme. Ini adalah ajaran dari Arianisme. Barang siapa yang hanya mengkakukan diri untuk memelihara keesaan Allah, tetapi tidak mau memperdulikan kemungkinan tiga oknum, mereka jatuh di dalam mengakibatkan diri hanya percaya Yesus moralis, tidak bersifat ilahi, dan hanya menggeser Roh Kudus sebagai yang tidak beroknum. Mereka mempertahankan Allah itu Esa, Allah itu Esa, Allah itu Esa, dan tidak memperdulikan kesaksian demikian banyak di Alkitab mengenai kemungkinan Tritunggal, sehingga akibatnya mereka hanya mengaku Yesus manusia yang baik, manusia yang paling dekat dengan Tuhan, manusia yang bermoral tertinggi, manusia yang bersemangat korban yang paling menggerakkan manusia di dalam segala zaman, tetapi dia tidak bersifat ilahi. Saudara-saudara, jikalau Yesus bukan Allah, engkau memperdewakan dia, engkau salah. Tetapi jikalau dia Allah, engkau tidak mengilahkan dia, engkau lebih salah. Tahun 66 saya berkhotbah di Manado. Ada seorang datang kepada saya menanya pertanyaan tajam dan keras luar biasa. Mengapa engkau berani memperalahkan Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat saja? Kalimatnya itu tak tanggung-tanggung kerasnya. Mengapa engkau berani memperalahkan Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat saja? Setelah saya baca. Lalu saya bilang, lucu ya pertanyaan. Hanya karena dia bisa. Lu bisa nggak? Hanya. Lu bisa nggak? Ketawa. Lu bisa nggak? Hanya karena. Coba lakukan. Satu kali saja. Kapok lu. Karena engkau melakukan mujizat membuktikan Allah menyertai engkau. Bukan saja Allah menyertai, Allah di dalam Kristus. God was in Christ. Ini salah satu kalimat yang paling agung di Alkitab. Lalu dipakai oleh Donna Bailey menjadi satu buku. Judul buku, God was in Christ. Di dalam diri Yesus yang kau lihat sebagai manusia adalah Allah oknum kedua yang inkarnasi. Siapakah kau kira dia? Lalu, engkau mengapa berani memperalahkan Yesus hanya karena dia bisa melakukan mujizat? Saya tidak perlu jawab. Saya hanya jawab, mengapa engkau berani hanya mempermanusiakan dia kalau dia memang adalah Allah? Begitu saja. Yesus adalah Allah. Engkau berani hanya menganggap dia manusia? Engkau berani hanya menganggap dia manusia. Memang dia manusia sejati, tapi dia juga Allah sejati. Nah, ini mengenai kristologi, bukan Tritunggal. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Di dalam keadaan manusia, dia tetap mempunyai sifat ilahi. Saya tidak memperdewa Yesus. Saya mengaku fakta dia memang adalah Allah. Datang di dalam inkarnasi berbentuk manusia. Saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Dan Roh Kudus mempunyai usia dari Allah. Roh Kudus adalah Allah. Lalu tanya, mungkin tidak Roh Kudus itu hanya menjadi satu kuasa, satu prinsip, dan satu gerakan Allah saja. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus adalah satu kuasa, satu prinsip dan gerakan saja, kita mau tanya, apakah dia beroknum atau tidak beroknum? Yang disebut oknum mengandung paling sedikit 3 unsur. Unsur pertama, berpikir, mempunyai pengertian kebenaran. Kedua, unsur emosi, bisa mencintai, bisa membenci, dan bisa juga disinggung, bisa mempunyai kesedihan. Dan ketiga, mempunyai kepastian, kebebasan, bertindak karena kemauan itu berada. Ini unsur-unsur menjadi unsur daripada satu oknum. Yang disebut oknum, yang disebut pribadi. Karena dia mempunyai rasio, mempunyai emosi, dan mempunyai kemauan sendiri. Saudara-saudara sekalian. Dan di dalam hal ini kita mau melihat Roh Kudus itu semacam angin sajakah? Roh Kudus semacam hembusan sajakah? Roh Kudus hanya satu kuasa sajakah? Roh Kudus hanya satu prinsip pekerjaan Allah sajakah? Atau Roh Kudus
juga adalah oknum. Saudara-saudara, Alkitab berkata, Roh Kudus adalah kebenaran dan pewahyu kebenaran. Roh Kudus, the Holy Spirit, is the truth and is the spirit of the truth. The spirit who reveal the truth to man. Saudara-saudara, kita membaca ayat ini hanya muncul satu kali, yaitu di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-6. 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-6. Saya membaca separuh, sesudah itu semua membaca. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh lah yang memberi kesaksian semua. Karena Roh adalah kebenaran. Saudara-saudara, karena Roh adalah kebenaran. Ayat ini satu kali saja muncul. Kalimat ini satu kali saja muncul untuk memberikan penjelasan siapakah Roh Kudus. Saudara-saudara, jika Yesus Kristus berkata, akulah kebenaran, Jesus is truth, maka saudara-saudara, kebenaran ada pada diri Kristus menjadi ousia ilahi. Demikian kebenaran ada pada diri Roh Kudus menjadi ousia, menjadi substansi ilahi juga. Roh adalah kebenaran. Jikalau kita mengatakan saya memikirkan tentang kebenaran, hanya kita sebagai seorang yang berhak untuk berfungsi intelek tentang kebenaran. Tapi Roh Kudus adalah kebenaran itu sendiri. Di sini dengan tegas, dengan serius, Roh Kudus menjadi bukan berintelek, sumber segala hal intelektual. Saudara-saudara, Roh Kudus bukan hanya mempunyai rasio, Roh Kudus menjadi sumber segala rasio yang benar. Karena dia adalah kebenaran. Bukan saja demikian, Roh yang mewahyukan kebenaran dan Roh yang memimpin manusia ke dalam segala kebenaran. Saudara-saudara, Roh kebenaran bukan saja ada kebenaran pada diri, dia adalah dirinya kebenaran. Bukan saja dirinya kebenaran, dia pewahyu kebenaran. Bukan pewahyu kebenaran saja, dia memimpin pikiran manusia masuk ke dalam kebenaran. Saudara-saudara, dia bukan hanya rasio, dia adalah sumber segala yang berrasio. Kedua, Roh Kudus beremosi. Roh Kudus beremosi. Apa maksudnya? Roh Kudus mempunyai cinta. Dan cinta Allah justru dituangkan kepada kita melalui Roh Kudus. Kita membaca bersama-sama Rom pasal 5 ayat ke-5. Roma pasal ke-5 ayat ke-5. Saya membaca satu kali lalu semua membaca bersama-sama. Dengan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Semua membaca. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, bukan saja demikian, Roh Kudus bisa merasa disinggung. Roh Kudus bisa merasa sedih. Kita membaca bersama-sama di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-30. Efesus pasal 4 ayat ke-30, saya membaca satu kali lalu saudara membaca bersama. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan semua. Dan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, apa artinya mendukakan Roh Kudus? Menjadikan dia sedih, menjadikan dia susah, menjadikan dia begitu tanggung kesedihan karena ketidaktaatan manusia. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus bagaikan ibu yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana ibu melihat anaknya tidak taat, ibu itu begitu sedih. Tidak seperti seorang bapak yang langsung pukul, tapi ibu itu susah melihat anak yang tidak taat. Demikian Roh Kudus yang sudah dikaruniakan di dalam hati setiap orang diperanakan oleh dia sendiri. Roh Kudus yang sudah menjadi materai yang berdiam di dalam orang yang sungguh-sungguh diperanakan. Dia selalu menjadi sedih kalau dia tidak ditaati oleh kita. Dan Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Dia bisa duka, dia bisa sedih. Ini adalah unsur, faktor kedua dari oknum Roh Kudus, emosi.
Ketiga, Roh Kudus mempunyai kemauan, kebebasan, dan penetapan. Kita melihat beberapa ayat yang penting, yaitu kita melihat bersama-sama dari Kisah Rasul-Rasul pasal 15 ayat ke-28. Kisah Rasul-Rasul pasal 15 ayat ke-28. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya pada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Nah, saudara-saudara, yaitu mengenai jangan makan daging binatang dari mati lemas, dan yang percabulan jangan bercabul, jangan minum darah dan sebagainya. Di sini dikatakan adalah keputusan Roh Kudus dan kita. Adalah keputusan Roh Kudus dan adalah keputusan dari rasul-rasul. Apa artinya? Roh Kudus mempunyai kemauan untuk mengambil keputusan. Saudara-saudara, bukan kuasa, bukan prinsip, bukan angin, bukan hembusan saja. Roh Kudus adalah oknum yang mempunyai kemampuan memberikan keputusan. Kita melihat lagi di dalam ayat yang lain. Rom pasal 8 ayat ke-14. Rom pasal ke-8 ayat ke-14. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus bukan saja memberikan keputusan untuk orang. Roh Kudus memimpin orang itu sendiri, bukan saja memimpin orang sendiri. Maka kalau kita baca lagi masih banyak ayat-ayat yang lain di mana dikatakan di mana Roh Kudus berada, di sana ada kebebasan. Saudara sekalian, Roh Kudus bukan saja mempunyai kebebasan memimpin, dia memimpin manusia masuk ke dalam kebebasan. Bukan saja demikian, dialah yang mengutus Paulus dan Barnabas pergi dari Antioquia untuk mengabar Injil keluar. Pengutusan itu adalah ditetapkan dan direncanakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan saja memberikan pimpinan positif, Roh Kudus kadang-kadang memberikan pimpinan negatif. Nah, ini selalu ceramah khusus yang tidak pada malam ini. Roh Kudus merintangi engkau pada waktu tertentu, pada tempat tertentu mengabarkan Injil. Engkau bilang ini tidak mungkin, tapi Alkitab mencantumkan ini. Waktu Paulus mau pergi melintasi Bitinia, pada waktu itu Roh Yesus merintangi dia, melarang dia, menghentikan dia, tidak boleh pergi. Saudara-saudara, siapakah Roh Kudus? Jikalau dia tidak beroknum, bagaimana dia mempunyai keputusan? Bagaimana dia bisa mengutus? Bagaimana dia bisa membebaskan? Bagaimana dia bisa memimpin kita masuk ke dalam kebenaran? Dia adalah Allah. Oknum yang ketiga. Saudara-saudara, besok kita akan teruskan dengan ceramah terakhir mengenai Tritunggal. Saya harap setiap orang baik-baik mempelajari, memikirkan, dan mencantumkan di dalam hatimu, menerima di dalam imanmu, menjadi bekal hidup dan kesaksianmu. Mari kita bersyukur kepada Dia, berdoa kepada Dia, berterima kasih, dan berjanji kepada Dia, sehingga karunia anugerah pengertian yang kita terima tidak kita sia-siakan di dalam hidup kita masing-masing. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami berdoa sekali lagi untuk gereja-gereja Tuhan yang berada di seluruh dunia, yang berada di Jakarta. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di dalam lingkungan gereja kami sendiri secara khusus, dan juga gereja-gereja seluruh dunia secara umum. Kami berdoa kiranya Engkau sendiri menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Oh Tuhan, supaya gerejamu dipelihara dengan baik, dan anak-anak Tuhan berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan teguh di atas batu karang, dan ajaran Tuhan yang teguh. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya minta saudara mengapul, maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Kami memuji Engkau ya Bapa yang baik. Bersyukur dari hati kami yang terdalam kepada Engkau. Bersyukur kepada Roh Kudus, Roh kebenaran. Karena pada malam ini ya Tuhan, Engkau memimpin kami kepada seluruh kebenaran sebagaimana yang Engkau janjikan.
Kami berdoa ya Roh Kudus, supaya Engkau sendiri menyempurnakan kebenaran yang telah kami terima. Yang kabur Tuhan perjelas, yang sudah jelas supaya menjadi milik kami yang teguh. Kami menyerahkan diri pada malam ini kepadamu ya Roh Kudus. Pakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Kami bersyukur sekali lagi untuk hamba-Mu, Pak Stephen Tong. Kami mempersembahkan dia terus ke dalam tangan-Mu. Bungkus dia ya Tuhan dengan darah Tuhan. Ya Tuhan. Kami bersyukur 3 malam berturut-turut dengan anugerah Tuhan. Hamba-Mu boleh berseru-seru akan seruan kebenaran. Ya. Ketika justru banyak dunia mengabaikan kebenaran. Ya. Kami berdoa Tuhan yang Kau pakai terus. Khususnya untuk malam esok. Biar dia dikuduskan dan dipakai di tangan-Mu menjadi alat yang berkenan bagi-Mu. Mengajar kami dengan firman-Mu. Dan mengajar kami dengan hidupnya juga. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal yang esa. Yang untuknya kami hidup. Di dalamnya kami hidup. Amin. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta Stephen Tong mengenai pernyataan Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14:29 yang berarti Allah Bapa lebih besar dari Dia sendiri. Ini adalah sesuatu keadaan di dalam periode inkarnasi. Pada waktu Yesus berada di dalam dunia, Dia adalah sebagai utusan. Maka dia lebih kecil dari Allah Bapa. Dia dibatas di dalam keadaan manusia. Sehingga sifat manusia dia lebih rendah dari Bapa. Tetapi di dalam ayat yang lain, yaitu di dalam Yohanes pasal 10:30, Yesus berkata, aku dan Bapa satu adanya. Di situ kita melihat tidak ada perbedaan tingkat, tetapi bersatu. Tadi telah dikatakan bahwa Kristus dilahirkan oleh Bapa. Jadi apakah pada awal kekekalan yang ada hanya Bapa? Tidak. Ini kalau kita pakai konsep manusia, Bapa ada dulu, lalu melahirkan anak. Sehingga anak bereksistensi sesudah eksistensi Bapa yang mendahului dia. Tetapi ini pun tidak benar, saudara-saudara. Kalau seorang Bapa hanya mempunyai seorang anak, maka Bapa itu lebih dulu menjadi Bapa atau anak itu lebih dulu menjadi anak? Bapa lebih dulu menjadi Bapa. Bapa siapa? Loh, katanya Bapak dulu menjadi Bapak, baru anak jadi anak. Kalau dia dulu menjadi Bapak, Bapak siapa? Jadi kalau tidak ada anak, dia belum jadi Bapak. Sudah kerja pikirannya. Kalau anak belum ada, Bapak belum jadi Bapak. Dia adalah Bapak karena adanya anak. Anak adalah anak kalau adanya Bapak. Jadi mulai sama, Bapak adalah Bapak, anak adalah anak pada saat yang sama. Heran ya? Tidak heran. Memang begitu. Nah saudara-saudara, siapa yang mengadakan Bapa terlebih dahulu ada, terlebih dahulu ada, baru ada anak, itu salah. Karena dia kalau dia adalah Bapa, langsung dia adalah Bapanya sang anak. Sehingga Bapa dan anak sama satu saat mulai ada. Itu disebut eternal generation. Dilahirkan di kekekalan yang sama. Satu keajaiban. Saudara-saudara, kita terlalu diganggu oleh pikiran. Kalau menikah ibu sama ayah, lalu kandung keluar anak, baru ada bapak, anak, dan sebagainya. Lalu ibunya siapa? Ada orang agama lain yang mengancam orang Kristen. Hei, Bapak, Allah nikah sama Maria ya? Kurang ajar betul. Bukan Allah Bapa menikah sama Maria melahirkan anak, tidak. Yang disebut eternal generation berarti Kristus adalah anak sebelum dia lahir. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia inkarnasi, dia adalah anak Bapa. Allah anak di dalam kekekalan. Itu disebut eternal generation. Sebenarnya sebagian akan diceramakan besok, ditanya dulu ya kebocoran. Allah itu 3 tetapi 1. Siapa bilang? Allah itu 1. Allah itu 3 tetapi 1. Allah itu 1 tetapi 3 oknum. Allah itu 3 oknum tetapi esa. Hati-hati. Kalau saya kasih tidak lulus, masih tidak apa-apa. Tuhan yang kasih tidak lulus, betul-betul tidak lulus kamu.
Mengapa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus disebut oknum pertama, kedua, dan ketiga? Mengapa tidak disetarakan? Oke, disetarakan, oknum sama gitu. Oknum sama. Oknum sama gitu. Saudara mesti ada oknum karena 3 oknum. Jadi Bapa oknum ke-1 dan kedua dan ketiga. Anak oknum ke-1 dan kedua dan ketiga. Roh Kudus oknum ke-1 dan kedua dan ketiga. Kalau begini ya sama toh, rata toh, tapi kacau. Sekarang saya tanya, adakah tidak pernah terjadi anak mengutus Bapa? Ada nggak? Sama rata toh? Tapi tidak pernah terjadi anak mengutus Bapa atau Roh mengutus anak. Tidak ada. Hanya Allah Bapa mengutus anak. Jadi di sini urutannya pertama adalah Bapa, lalu anak. Setelah anak selesai tugasnya naik ke surga, baru diutus Roh Kudus. Sehingga dari urutan kronologis, dari urutan historis, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu urutan. Tetapi setara seperti suami, kepala, istri, semua. Nah, sekarang sang istri yang bilang 1, 2, 3. Setuju ya? Nah, saudara-saudara, suami, kepala, istri ini perkataan Alkitab. Engkau harus setuju. Meskipun tidak setuju, ya setuju saja. Suami, kepala, istri. Tidak berarti istri ekornya suami. Suami, kepala, istri. Tidak berarti suami berhak menindas nyonya. Jangan senengan ya laki-laki ya. Suami, kepala, istri berarti dia bertanggung jawab untuk sekeluarga. Beban, keamanan, resiko. Jadi yang suka jadi kepala jangan sombong. Yang jadi kepala bisa pusing semua. 1, 2, 3. Banyak orang ingin jadi kepala, tidak mau pusingnya, mau kepalanya tok. Hati-hati kalau salah besar yang potong kepala. Jadi hukum keras yaitu potong kepala. Saudara-saudara, suami istri sama rata kedudukannya, tapi lain urutannya. Suami adalah kepala istri. Kristus kepala gereja. Allah Bapa kepala Kristus. Ini urutan, bukan setara tidak setara, bukan kedudukan. Ya. Sebagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sama rata. Tetapi tidak pernah terjadi anak mengutus Bapa atau Roh Kudus mengutus anak atau Roh Kudus mengutus Bapa. Hanya ada Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Di situ kita melihat urutan ordernya, bukan tingkatannya. Yesus itu anak Allah. Tetapi mengapa dikatakan bahwa Yesus itu sama dengan Allah? Yesus anak Allah. Ini adalah oknum kedua yang disebut anak Allah. Tapi Yesus adalah Allah. Ini adalah esensi Allah yang esa. Ada pada ketiga oknum ini. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu satu Allah, 3 oknum. Satu Allah. Tapi oknum berbeda. Gini pun sulit menjelaskan. Kelima, mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Memang dibatasi atau ada sebab lain? Apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu Yesus mati di salib, khususnya dalam konteks Tritunggal? Yesus mati di kayu salib. Dia mati di dalam keadaan sifat kemanusiaannya. Bukan sifat ilahinya yang mati. Allah tidak bisa mati. Semua. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Yesus khusus menjadi manusia supaya bisa mati. Kalau Yesus bukan manusia, tidak mungkin dia mati. Sehingga dia harus datang menjadi manusia untuk mewakili engkau. Tetapi kalau dia hanya manusia, tidak mungkin dia bangkit. Sehingga dia adalah sifat ilahi, sehingga dia bangkit. Kristus untuk mungkin mati harus menjadi manusia. Untuk kemungkinan bangkit, dia harus Allah. Dan dia adalah manusia sejati. Dia adalah Allah sejati. Sehingga dia mempunyai syarat cukup menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Pengantara yang dua sifat. Pengantara yang sekaligus mempunyai sifat ilahi dan sifat manusia ini. Mengakibatkan dia bisa mewakili Allah di hadapan manusia. Dan mewakili manusia di hadapan Allah. Semua bilang puji Tuhan. Apa yang terjadi pada waktu dia mati? Yaitu betul-betul dia mati secara
kemanusiaannya. Mengapa pada saat inkarnasi Tuhan Yesus terbatas? Karena dia masuk ke dalam dunia ciptaan. Dunia ciptaan adalah dunia terbatas. Dunia pencipta adalah dunia tidak terbatas. Dunia ciptaan adalah dunia sementara. Dunia pencipta adalah dunia kekal. Dunia ciptaan adalah dunia dikuasai oleh waktu dan tempat. Dunia pencipta adalah dunia melampaui waktu dan tempat. Itu sebab dia masuk ke dalam wilayah keterbatasan. Berarti dia terbatas. Sehingga ada kemungkinan yang terbatas bisa diselamatkan oleh dia untuk menerobos kepada ketidakterbatasan. Dan dia perlu kuasa tidak terbatas. Itu sebab Allah mengurapi dia dengan roh yang tidak terbatas. Pada waktu dia di dalam dunia, waktu dia terbatas. Sehingga di dalam keadaan keterbatasan itu, dengan kuasa tidak terbatas, dia bisa melakukan mujizat. Dan di dalam mujizat itu, kuasa itu terus keluar secara tidak terbatas. Sehingga orang mati dibangkitkan, orang buta dibuka matanya, orang yang timpang bisa berjalan, orang yang sudah berhari-hari di dalam kuburan bisa keluar. Karena kuasa urapan itu. Tapi dia sendiri tetap hidup di dalam keadaan terbatas. Ada orang tanya kepada saya, Yesus bisa bahasa Inggris enggak? Pada waktu dia hidup di dunia, dia belajar Inggris. Nah, saya bilang tidak. Karena tidak perlu. Dia diutus kepada orang Israel. Yesus kalau omong Inggris, orang lain semua tercengang, kaget. Jadi tidak perlu. Dia dibatas dalam bahasa, dibatas dalam gerakan, dibatas dalam banyak hal. Dibatas dalam pengetahuan. Sehingga dia mengatakan mengenai hari kedatangannya, hanya Bapa tahu, dia tidak tahu. Bukan sifat ilahinya tidak tahu. Tapi pada waktu dia berada di dalam keadaan manusia, dia terkurung di dalam batasan karena ketaatan. Itu cinta kepada kita luar biasa. Mengapa Pak Pendeta berkata bahwa Yesus adalah Allah? Memang dia Allah. Yesus dan Alkitab sendiri tidak berkata demikian. Demikian. Yohanes 8:42, aku keluar dari Allah dan datang dari Allah dan aku pergi kembali kepada Allah. Memang dia Allah yang keluar dari Allah. Terang yang keluar dari terang. Firman yang keluar dari Allah. Dan firman itu Allah adanya. Sudah dijelaskan tadi. Yohanes 20, Kitab Rasul 2:32. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Allah tidak mati. Bagaimana pendeta menafsirkannya? Di mana teologinya? Yesus dibangkitkan oleh Allah. Ini ada sifat kemanusiaannya itu adalah dibangkitkan dengan kuasa Roh Kristus yang membangkitkan manusia. Tapi secara sifat kuasa Roh Kristus adalah kuasa Allah sendiri. Dan kuasa Roh Kudus adalah kuasa Kristus sendiri. Karena Allah Bapa, Allah Kristus, Allah Roh Kudus adalah Allah Esa. Sehingga dia sendiri bangkit. Karena dia adalah Allah. Tetapi dia bangkitkan tubuhnya dia sendiri. Sehingga Yesus orang Nazaret itu dibangkitkan. Tapi yang membangkitkan adalah kuasa Allah. Dan sifat ilahinya adalah Allah itu sendiri. Tritunggal sudah ada di Perjanjian Lama. Kejadian 1:26. Baiklah kita. Siapakah kita itu yang Allah ajak bercakap-cakap? Mengapa pada malam pertama seminar Bapak mengatakan bahwa Tritunggal tidak disebut di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Siapa yang lebih tinggi eksistensinya, Allah atau Tuhan? Saudara-saudara, saya tidak katakan itu, jangan memfitnah saya. Saya telah berdoa setelah baca ini, Tuhan ampunilah dia karena apa yang dia perbuat dia tidak tahu. Saya hanya mengatakan istilah Tritunggal tidak muncul. Betul nggak? Yang dengar saya katakan kalimat istilah Tritunggal tidak muncul. Yang sudah dengar acungkan tangan. Coba tanya musuhmu, banyak loh. Saudara-saudara, saya katakan istilah Tritunggal tidak ada di PB dan PL. Tetapi konsep Tritunggal sudah ada dan hanya ada di PB dan PL. Itu sebab kemarin kan sudah dijawab mengenai kita. Apa artinya kita dan sebagainya. 8. Sekarang Bapak menyebut bahwa konsep Tritunggal sudah diwahyukan dari permulaan ayat Yesaya 6:8. Sesudah saya baca ternyata tidak ada apa, tidak ada salahnya. Setelah kau mengatakan ini saya cari-cari lagi. Akhirnya kau tidak salah, saya tidak salah, Alkitab tidak salah. Yang salah terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam ayat itu mengatakan, siapakah yang boleh ku panggil? Yang boleh ku utus? Siapa yang pergi bagi
kami, bagi kita. Di situ kali kedua adalah aslinya bukan satu tapi banyak. Tapi Indonesia tetap bagiku, tetap pakai ku. Nah di situ terjemahan, di dalam terjemahan lain sudah menjadi banyak. Terangkan Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Ini kemungkinan sekali mengenai kristologi yang selalu menimbulkan kekacauan. Ini adalah perkataan Yesus kepada orang Laodikia. Dan saudara-saudara, ayat mengenai ini dan ayat di dalam Kolose 1 dan di dalam pasal 1 Yohanes dan juga di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 selalu dipakai oleh saksi-saksi Yehova mengatakan Yesus adalah ciptaan. Salah satu ayat yang menjadi penunjangan mereka adalah di dalam ayat ini yang berbunyi demikian. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah di dalam bahasa Greka mempunyai kemungkinan diterjemahkan menjadi dua macam. Yang pertama di dalam ciptaan. Yang kedua yaitu yang menjadi utama di atas segala yang dicipta. Nah saudara-saudara, orang-orang saksi Yehova memakai yang pertama sebagai patokan. Yaitu di antara yang dicipta semua oleh Allah, Yesuslah ciptaan yang pertama. Yang permulaan dicipta dahulu, lalu baru cipta yang lain. Jadi ciptaan sulung maksudnya. Padahal ini ayat digabungkan dengan seluruh kitab suci. Lebih cocok diterjemahkan. Dia menjadi yang utama di atas segala yang diciptakan oleh dia. Berarti dia menjadi penguasa atas segala ciptaan. Dia menjadi awal. Dia menjadi penghulu yang tertinggi. Untuk memerintah semua ciptaan di bawah dia. Itu artinya. Saudara-saudara. Daniel 12 ayat 1. Nah ini dari saksi Yehova. Dan khususnya sebagian daripada orang-orang Advent percaya. Yesus adalah ciptaan Allah. Dan Yesus adalah Mikael itu. Yaitu penghulu malaikat. Nah saudara-saudara, saksi-saksi Yehova mempunyai adopsi secara tidak sadar. Pikiran teologi bidat daripada Gnostisisme. Gnostisisme mengajarkan Allah menciptakan dua logos. Logos yang menang, logos yang sukses menjadi Kristus. Logos yang kalah menjadi setan. Logos yang gagal menjadi setan. Sehingga setan adalah penghulu malaikat yang jatuh, yang jahat. Yesus adalah penghulu malaikat yang tidak jatuh, yang akan berperang dengan setan itu. Sehingga Yesus disebut ada Mikael. Padahal tidak ada satu tempat di Alkitab mengatakan Yesus adalah Mikael. Penghulu malaikat pada waktu berjumpa dengan Daniel. Daniel mau bersembah kepada dia. Dia tidak mengizinkan. Demikian pada waktu Yohanes di Patmos melihat akan segala nubuat tentang kedatangan Kristus kali kedua. Dia melihat malaikat, dia mau bersembah sujud. Malaikat mengatakan, jangan sembah sujud saya. Tetapi Yesus menerima sembah sujud. Karena dia adalah Allah. Sedangkan malaikat adalah diperintahkan oleh Allah harus bersembah sujud kepada Yesus. Maka ayat itu tidak ada hubungan sama Kristus. Apa artinya El Shaddai? Istilah El Shaddai muncul di dalam pasal ke-18 ayat pertama di Kejadian. Allah berkata kepada Abraham, engkau harus menjadi orang yang sempurna. Karena Allah adalah Allah yang maha kuasa. Istilah maha kuasa yang diterjemahkan itu di dalam aslinya adalah El Shaddai. El adalah Allah. Shaddai adalah limpah. Limpah. Aku adalah Allah yang berkelimpahan. Nah sebenarnya ini El Shaddai di dalam bahasa Ibrani mempunyai arti lebih asli lagi. Yaitu seperti perempuan yang mempunyai susunya besar. Sehingga cukup untuk menyusui semua kebutuhan anak bayinya. Jelas maksud saya. Karena saya mempunyai dada susu yang cukup. Sehingga karena anugerahku begitu cukup mengisi kebutuhanmu. Sehingga engkau harus menjadi orang yang kuat, yang sempurna. Itu artinya El Shaddai. El Shaddai mempunyai arti sesungguhnya aslinya adalah
susu yang besar. Tapi bagaimana kita mengerti Allah mempunyai susu yang besar? Allah itu roh adanya. Jadi Allah adalah mempunyai anugerah yang cukup untuk memberikan segala kebutuhan kita. Dia adalah berkuasa dan mempunyai anugerah yang limpah. Sehingga Allah yang limpah dan Allah yang maha kuasa yang dipakai di situ. Sampai di sini dulu. Dan saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati lebih limpah kepada kita.